Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fer Rahmawati dari kelas SMJ 005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uang dan institusi keuangan dalam mata kuliah ekonomi makro. Di sini saya mengambil materinya itu dari pertemuan ketujuh di e-learning. Adapun table of content yang akan kita bahas ke depannya, yaitu yang pertama itu ada definisi uang, yang kedua itu ada perkembangan uang, yang ketiga ada peran uang dalam perekonomian, yang keempat ada bank umum dan juga bank sentral, yang kelima itu ada kegiatan-kegiatan bank sentral, dan yang keenam itu ada peran bank umum. Yang pertama itu ada definisi uang. Uang dapat didefinisikan sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk tukar-menukar atau perdagangan. Syarat-syarat uang yaitu yang pertama ada nilai stabil, yang kedua ada mudah dibawa, yang ketiga mudah disimpan tanpa mengurangi nilai, yang keempat itu tahan lama, dan yang kelima itu jumlah terbatas, dan adapun juga mutu yang sama. Sejarah uang. Uang dalam peradaban manusia memulai dari sistem barter, yaitu sistem barter itu menukar barang. Hingga seiring berjalannya waktu, uang pun dapat digantikan dengan logam ataupun emas yang berharga. Dan seiring berjalannya waktu pula, perkembangan uang itu digantikan menjadi uang kertas sebagai alat tukar. Yang kedua, itu ada perkembangan uang. Pada awalnya, uang yang digunakan melalui sistem barter berupa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, ikan, dan lain-lain. Kemudian, emas dan perak digunakan sebagai uang selama kurang lebih 25 abad karena memenuhi syarat uang yang baik. Setelah revolusi industri, uang kertas dan uang bank atau girang mulai diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang meningkat. Adapun juga kelemahan kelemahan menggunakan emas dan perak sebagai uang, yaitu memerlukan tempat yang besar dan pada waktu transaksi. Yang kedua itu merupakan benda yang berat kalau nilai transaksi adalah kecil. Maka jumlah mata uang emas dan perak yang digunakan dalam transaksi tersebut eh, tidak terlalu banyak. Adapun juga sukar untuk ditambah jumlahnya. Adapun pula peranan uang dalam perekonomian. Peranan uang dalam perekonomian itu ataupun fungsi dapat melancarkan kegiatan perdagangan eh, dibagi menjadi empat. Yang pertama itu untuk melancarkan kegiatan tukar menukar. Keberadaan uang membuat kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan dilakukan secara barter. Adanya uang telah memungkinkan untuk memperoleh barang yang diinginkan hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut dan selanjutnya memperoleh barang tersebut dengan menggunakan uang. Yang kedua itu untuk menjadi satuan nilai. Maksud dari satuan nilai itu, keberadaan uang menghasilkan nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Di samping itu, dengan membandingkan nilai berbagai jenis barang akan dapat ditentukan besarnya nilai sesuatu barang jika dibandingkan dengan nilai barang-barang yang lain. Uang eh, berfungsi sebagai alat bayaran yang tertunda. Penggunaan uang dapat dilakukan penundaan karena pembayaran tersebut di masa yang akan datang akan sesuai dengan harapan.
sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan yang bersifat demikian. Sebagai alat penyimpanan nilai. Adapun yang keempat akan kita bahas yaitu bank umum dan bank sentral. Seperti yang kita ketahui, bank umum itu merupakan bank yang memiliki tugas utama yaitu himpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan maksimum dari kegiatan perbankan. Adapun beberapa keistimewaan dari bank umum yaitu bank umum dapat menciptakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan cek atau giro. Yang kedua itu bank umum dapat menciptakan daya beli baru dalam perekonomian, maksudnya bahwa bank umum dapat menciptakan uang viral. Bank umum yang ketiga, bank umum memberikan pinjaman jangka pendek. Maksudnya, yang artinya itu, bank umum dapat menjadi partner perusahaan untuk menjadikan dana yang sesuai dengan irama kehidupan perekonomian. Akan kita bahas juga yaitu bank sentral. Bank sentral itu sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang diserabi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Yang kelima, kegiatan-kegiatan bank sentral yaitu yang pertama itu bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Dan yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Keempat, yaitu mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Yang kelima, mencetak uang yang diperlukan untuk kegiatan produksi dan perdagangan. Maksud yang akan kita bahas yang pertama itu bertindak sebagai bank-bank kepada pemerintah. Bank-bank kepada pemerintah artinya bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan terutama yang menyimpan uang yang dimiliki pemerintah. Seterusnya pemerintah menggunakan jasa-jasa bank sentral untuk membayar dan mengirimkan uang kepada pemerintah daerah dan departemen-departemen pemerintah lainnya. Yang kedua itu bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum, yang artinya bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya, dan bank sentral merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank umum tidak lagi memperoleh dari sumber lain. Bank sentral memberikan jasa kepada bank umum, yaitu sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Yang ketiga itu mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu agar jika tidak diawasi, dikhawatirkan akan merugikan masyarakat dan mengaruhi kestabilan dan perkembangan perekonomian negara. Dan yang keempat itu ada mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing, dan ini merupakan salah satu tugas bank sentral. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain menaikkan suku bunga apabila terdapat tekanan-tekanan yang akan menurunkan nilai kurs mata uang asing. Cara lainnya adalah dengan membatasi impor, artinya di mana tidak melebihi ekspor. Yang kelima, mencetak uang yang diperlukan untuk kegiatan produksi dan perdagangan. Di dalam menjalankan tugas ini, bank sentral harusnya menentukan besarnya jumlah uang
yang harus disediakan pada suatu waktu tertentu untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi. Karena tugasnya itu ada kalanya bank sentral dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu bagian hanya untuk mengeluarkan uang dan bagian lainnya menjalankan tugas-tugas sentral lainnya. Adapun pula peranan bank umum. Bank umum berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana ataupun disebut depositur dengan pihak yang membutuhkan dana debitur, sehingga membantu mengalirkan dana dalam perekonomian. Yang kedua itu bank umum juga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses terhadap dana yang dapat digunakan untuk investasi, produksi, dan konsumsi. Yang ketiga, bank umum memiliki peran yang penting dalam sistem keuangan suatu negara dan berperan dalam menjaga kestabilan keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, lembaga keuangan bank dan lembaga bukan keuangan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank itu ada beberapa jenis pula. Yang pertama itu bank sentral yang sebelumnya kita bahas, yang ada pun bank umum, dan yang ketiga itu bank perkreditan rakyat, yaitu yang dimaksud dengan bank BPR. Bank BPR itu yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Adapun pula lembaga bukan keuangan bank, itu terdapat 5. Yang pertama itu lembaga pembiayaan pembangunan, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, dan lembaga dana pensiun. Untuk yang lembaga pembiayaan pembangunan itu lembaga yang usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana dari masyarakat secara langsung. Adapun perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi seseorang, baik itu berupa kematian atau rusak, atau hilangnya harta milik dan lain sebagainya. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dana dengan bunga yang rendah. Tujuan koperasi simpan pinjam ini untuk mendidik para anggotanya agar lebih hemat dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Perum Pegadaian, suatu lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman atau kredit dalam jangka pendekatan dengan memberikan jaminan barang-barang tertentu. Besarnya, pinjaman tergantung dari nilai barang yang dijaminkan. Yang kelima, lembaga dana pensiun. Dana yang disediakan pemerintah atau sebuah perusahaan kepada para pegawai atau karyawannya yang telah mencapai batas usia tertentu purna tugas sebagai cadangan di hari tua. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.